Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, di sini saya akan kembali mengulas informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini sebagai informasi di awal saya disclaimer on Endure ya. Nah, di sini memang channel ini terkhusus memang menyampaikan seputar informasi dunia cryptocurrency keuangan dan juga seputar cara menghasilkan uang dari internet ya, terutama melalui airdrop ataupun melalui daripada airdrop gratisan ya. Kemudian di sini juga terkhusus 80% berisi tentang perkembangan info berkaitan dengan project Pi Network. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin banyak sekali yang berkomentar ya, yang nyinyir dan lain-lain berkaitan dengan Pi Network, silahkan di skip saja, diabaikan, jangan ditonton ya. Karena di sini memang channel ini bertujuan secara khusus untuk secara umum ya, memberitakan berkaitan dengan perkembangan Pi Network. Karena di sini Pi Network memiliki komunitas yang besar sekali. Dan banyak sekali pionir-pionir itu yang mengharapkan agar segera open mainnet dan juga menantikan informasi demi informasi ya. Nah, kemudian sekali lagi untuk yang nyinyir dan lain-lain yang tidak percaya dan ini hoax, scam, langsung di skip saja, tidak usah ditonton. Rekan-rekan, dan di sini bagi rekan-rekan yang ingin melihat informasi demi informasi ya. Di sini saya kembali lagi mengulas daripada informasi yang disampaikan oleh Pi News Media. Nah, di sini 55 menit yang lalu ya, Pi News Media di sini memberitakan informasi yang mana di sini juga meretweet daripada postingan Justin Lee. Nah, di sini kita coba untuk mengulasnya. Nah, di sini hati-hati dengan penipu jenis baru. Kami telah menerima banyak laporan dari pionir Cina ya, bahwa seseorang melakukan semacam penipuan melalui jaringan Pi bertukar dengan fiat dan cryptocurrency. Dilarang selama fase enclosed mainnet. Jadi informasi di sini menyambung daripada apa yang sudah saya sharingkan beberapa waktu yang lalu ya, berkaitan warning dari pihak core team. Ini sangat penting sekali bagi para pionir yang masih menantikan project ini. Dan di sini rupanya dilaporkan ya, banyak sekali para pionir dari Cina itu ada yang memang sengaja mencari cuan, mencari keuntungan melalui jaringan Pi di sini ya, dengan melakukan semacam ya bisa dikatakan seperti penipuan ya. Nah, kemudian di sini sekali lagi di sini untuk fase enclosed mainnet kita dilarang untuk melakukan barter ya, atau dilarang dengan membeli Pi dengan mata uang fiat. Kemudian di sini juga disampaikan lagi oleh daripada Justin, disebutkan bahwa jangan percaya kepada orang-orang yang disebut sebagai influencer ya, yang mengatakan bahwa jaringan Pi telah merapat ke bank. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah palsu ya. Kemudian pionir janganlah tertipu. Core team saat ini tidak mengizinkannya, yang merupakan taktik umum yang digunakan oleh para scammer ya. Artinya di sini mungkin banyak sekali yang beredar ya informasi demi informasi yang berkaitan dengan Pi Network yang dihubungkan dengan bank dan lain-lain ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa di sini sampai saat ini masih belum terkonfirmasi oleh core team. Dan yang mana di sini core team juga masih melarang atau belum mengizinkan transaksi dengan menggunakan mata uang fiat. Adapun berbagai macam project dalam aplikasi ekologi ya, kalau itu masih dalam on progress, yaitu sah-sah saja ya. Sebelum nanti akan menuju ke fase open mainnet, tentu saja semuanya akan diperbolehkan. Jadi di sini intinya itu jangan sampai kita melakukan semacam jual beli koin ya rekan-rekan dengan menggunakan mata uang fiat ya. Itu yang paling penting dan itu yang dilarang. Nah, kemudian sampai di sini saya rasa rekan-rekan semuanya sudah paham ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi berikutnya. Kemudian di sini juga banyak sekali rekan kita yang berkomentar ya. Nah, di sini juga ada yang oke, artinya di sini ya informasi di sini bisa di-copy ya atau bisa dipahami. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa di sini juga merupakan informasi yang sangat penting sekali. Mengingat di sini juga berkaitan dengan keamanan akun kita ya, agar tidak di-banned oleh pihak core team. Kemudian di sini Pi News Media juga kembali lagi meretweet daripada postingan Justin Lee ya. Ini beberapa jam yang lalu. Ada banyak aset transkripsi yang sangat baik ya. Kemudian Pi adalah salah satunya. Kemudian kami sangat yakin bahwa Pi akan berhasil ya. Dan selama ini kami berfokus pada pembangunan
ekologi Pi dan memelihara komunitas. Artinya di sini untuk sosok daripada Justin Lee ini juga berasal dari Cina ya. Kemudian di sini juga mewanti-wanti rekan-rekan semuanya, para pionir di seluruh dunia, agar tidak termakan terhadap influencer yang juga berasal dari negara Cina ya, yang mengatakan beberapa waktu yang lalu ya berkaitan dengan scammer tentang daripada jual beli dengan menggunakan mata uang fiat itu yang masih dilarang ya. Kemudian di sini untuk sosok daripada Justin Lee meyakini bahwa Pi Network itu akan berhasil ya. Kemudian di sini masih berfokus pada pembangunan ekologi dan memelihara komunitas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi on progress dan terus berproses ya. Nah, kemudian di sini bagi rekan-rekan sekali lagi, kalau kita lihat ya dalam masalah KYC, nah di sini juga ada yang menampilkan berkaitan dengan masalah KYC ya. Nah, ada yang masih belum lolos dan juga ada yang sudah KYC tapi masih menunggu hasil ya, masih wait for result atau masih menunggu hasil KYC. Kemudian di sini tinggal dinantikan saja, semoga rekan-rekan semuanya itu bisa lolos KYC dan memiliki saldo di mainnet. Kemudian di sini sosok daripada Justin Lee ya, 5 jam yang lalu juga memberitakan informasi, bisakah Pi Network itu berhasil membuka open mainnet pada tahun 2023 ya. Ini merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan juga pertanyaan yang digadang-gadang Pi Network itu akan open mainnet pada 2023 ya, karena di sini core team sudah mengumumkan KYC massal sudah dimulai. Kemudian di sini jawabannya adalah ketika penelusuran mencapai 1000 kali ya, saya akan mengungkapnya jawabannya untuk semua orang. Artinya di sini memang daripada rekan kita banyak sekali yang mencari pencarian tentang kapan Pi Network open mainnet ya pada tahun 2023, apakah akan terjadi open mainnet. Kemudian di sini semuanya itu memiliki pandangan yang rasional berkaitan dengan proyek ini. Kemudian banyak sekali rekan-rekan kita yang juga ikut berkomentar ya. Nah, ini kita bisa mengecek dari salah satu yang berkomentar, "Bro, kita tahu jawabannya tidak besar, masih ada beberapa pengembangan yang tertunda. Saya harap open mainnet dibuka B-Day 2024 ya." Menurut daripada kripto pioner ya. Jadi semuanya memiliki pandangan tersendiri. Kalau rekan-rekan bisa melihat ya daripada pergerakan dan perkembangan Pi Network yang dilakukan oleh pihak core team, tentu ya rekan-rekan sudah mengetahui ya detail daripada proyek ini. Kemudian di sini juga ada yang beranggapan bahwa open mainnet itu masih membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini mungkin salah satu solusi bagi rekan-rekan yang belum KYC ya. Nah, di sini menurut daripada Pi News Media, tingkatkan Pi Browser ke versi terbaru untuk menerima undangan KYC ya. Artinya di sini mungkin rekan-rekan itu juga bisa melakukan updating aplikasi ya. Nah, di sini ada keterangan update your aplikasi ya. Nah, kita bisa melakukan semacam updating di Play Store untuk aplikasi Pi Browser kita. Kemudian yang sudah lolos KYC ya dan sudah memiliki saldo mainnet ya, tinggal disimpan saja untuk kode prase-nya. Kemudian rekan-rekan yang memiliki saldo di mainnet ya, saldo available balance, itulah saldo yang rekan-rekan bisa gunakan untuk barter peer to peer. Nah, antara kedua belah pihak ya, itu adalah saldo mainnet. Kemudian tinggal core team membuka daripada firewall untuk open mainnet, tentu saja rekan-rekan sudah bisa menikmati koin yang rekan-rekan tambang ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam masalah KYC ya, banyak sekali rekan kita yang juga berkomentar. Nah, di sini mungkin kita bisa mengharapkan pembaruan dengan segera ya, meskipun tidak tersedia di Play Store ya rekan-rekan. Nah, tampilannya seperti berikut ini ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi informasi atau komentar-komentarnya ya, banyak sekali yang berkaitan dengan masalah KYC. Dan di sini juga ada yang masih menunggu migrasi ke mainnet ya. Ini sama dengan admin, jadi masih menunggu ke migrasi ke mainnet. Nah, oke rekan-rekan, saya selesaikan dulu ya konten dari saya berkaitan dengan project Pi Network. Intinya di sini sekali lagi berkaitan dengan masalah Pi Bank dan juga influencer dari negara Cina ya, kita harus melakukan semacam analisa mandiri dan dior. Kemudian di sini sekali lagi jangan sampai rekan-rekan terjebak dalam transaksi menggunakan mata uang fiat ya, selama masih dalam fase enclosed mainnet di sini. Kemudian jaga akun rekan-rekan semuanya. Dan kita tinggal nantikan saja ke arah yang lebih baik ya, atau menuju ke open mainnet, tinggal dinantikan saja informasi yang resmi dari pihak core team. Dan jangan lupa rekan-rekan juga bisa menggunakan testnet di aplikasi ekologi ya, di Pi Browser. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.